Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di presentasi perusahaan kami. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan, saya Miftah Adiputra sebagai CIO dari PT Diamond 57. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran dari perusahaan kami yang merupakan perusahaan manufaktur keramik di Kabupaten Banyumas. Dalam presentasi kali ini, saya dibantu oleh beberapa staf yang akan ikut serta dalam presentasi perusahaan kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan staf-staf yang ikut serta dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Wildan Zaki Naufala sebagai staf 1. Yang kedua ada Dian Puji Utomo sebagai staf 2. Yang ketiga ada Putri Isma Nabila sebagai staf 3. Dan yang keempat ada Aris Munandar sebagai staf 4. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam agenda pembahasan pada presentasi. Yang pertama yaitu pengantar. Yang kedua tentang kami, merupakan deskripsi singkat mengenai perusahaan kami. Yang ketiga yaitu profil, berisi gambaran dari perusahaan kami. Yang keempat ada produk kami, berisi beberapa contoh hasil dari produksi perusahaan. Yang kelima, gambaran produk, yaitu deskripsi mengenai produk yang telah kami hasilkan. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Dalam hal ini terdapat bagaimana cara perusahaan kami memasarkan produk yang telah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan mulai. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga perusahaan kami sudah mulai beroperasi. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur keramik, kami harap nantinya produk-produk kami bisa menjadi produk yang memiliki nilai tinggi dan memuaskan, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Mengingat permintaan kebutuhan keramik di Kabupaten Banyumas yang semakin meningkat, kami selaku PT Diamond 57 akan semakin giat untuk melakukan produksi. Dengan begitu, kami optimis akan bisa mencukupi kebutuhan keramik di wilayah Kabupaten Banyumas. Maka dari itu, kami meminta dukungan kepada kalian semua agar perusahaan kami semakin baik lagi serta bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Profil perusahaan kami. Yang pertama, nama perusahaan PT Diamond 57. Yang kedua, status perusahaan perseroan terbatas. Yang ketiga, bidang usaha manufaktur keramik. Yang keempat, kantor pusat berada di Jalan Barokah, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Yang kelima, lokasi produksi berada di Jalan Mata Dire 2, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Struktur perusahaan kami. Yang pertama, staf operasional bertugas mengurus operasional kantor
mengurus legalitas perusahaan, mengurus daftar karyawan, hadir karyawan. Yang kedua, staf keuangan, mengatur pengeluaran, mengurus pembayaran supplier, mencatat setiap transaksi keuangan. Yang ketiga, staf gudang, melakukan pembagian tugas antar operator, membantu monitoring dan mengontrol tugas, membantu menjalankan operasional gudang. Yang keempat, staf pemasaran, bertugas merencanakan strategi pemasaran, merencanakan proses distribusi produk, memberikan pelayanan yang sesuai standar, menetapkan harga yang sesuai. Visi dan misi perusahaan kami. Yang pertama, visinya itu menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, memberikan pelayanan prima pada konsumen. Kedua, misinya yaitu mengutamakan kualitas terbaik pada produk, melayani konsumen dengan baik dan benar, mengutamakan ketepatan waktu dalam pengiriman, menjadi pilihan nomor satu di masyarakat. Bahan pembuatan dari produk kami yaitu yang pertama clay, yang kedua silica shade, yang ketiga clay coloring, yang keempat dolomit, yang kelima polymer, yang keenam water glass, yang ketujuh water, yang kedelapan pigment. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Putri Ismanabila, silakan. Selanjutnya, kriteria pemasok perusahaan kami ialah menggunakan bahan berkualitas tinggi, harga yang ditetapkan relatif murah dan bersaing di pasaran, produsen yang bertanggung jawab dan terpercaya, dekat dengan lokasi perusahaan supaya dapat mempersingkat waktu dan biaya pengiriman. Dan terakhir, kami juga akan bekerja sama dengan PT Karya Indah sebagai pemasok bahan-bahan kimia seperti silika sand, pewarna, pigmen, water glass, dan New 5. Dalam pembuatan keramik, terdapat 5 proses utama yang diterapkan. Pertama, slip casting. Proses ini menggunakan cetakan dengan dinding berlubang-lubang kecil dengan memanfaatkan daya kapilaritas air dengan tujuan membuat keramik ini berlubang. Kedua, pressure casting. Proses ini merupakan proses penuangan bubuk keramik pada cetakan dan diberi tekanan. Tekanan tersebut akan membuat bubuk keramik menjadi lapisan yang solid dan berbentuk seperti cetakan. 3. Injection molding. Metode ini menggunakan piston untuk menekan bubuk keramik melalui pipa panas masuk ke cetakan. Pada cetakan tersebut, bubuk keramik didinginkan dan mengeras sesuai dengan bentuk cetakan. Ketika objek tersebut mengeras, cetakan dibuka dan bagian keramik dipisahkan. Keempat, extrusion. Proses kontinu yang mana bubuk keramik dipanaskan di dalam sebuah tong panjang. Terdapat baling-baling yang memutar dan mendorong material panas tersebut ke dalam cetakan. Setelah terbentuk dan didinginkan, keramik dipotong pada panjang tertentu. Dan terakhir ada densifikasi. Keramik akan dipanaskan pada tungku dengan temperatur 1000 Celcius hingga 1700 Celcius dengan tujuan mendapat struktur internal yang padat dan tersusun rapi.
Berikut ini beberapa contoh produk kami. Yang pertama ada Green Dasa Lintang, kedua ada Amaryllis Flower, yang ketiga 3D Cubes, yang keempat ada Golden Freesia, yang kelima ada Imperial Sunset. Green Dasa Lintang merupakan brand unggulan dari produk kami. Nuansa hijau yang disajikan melambangkan kesejukan, harapan, dan keharmonisan dalam kehidupan. Lalu terdapat beberapa kumpulan berlian. Hal ini melambangkan betapa berharga dan indahnya saat kita semua berkumpul dengan keluarga. Manusia juga akan kilauan atau mempunyai skill yang bagus jika ia terus giat belajar, serta sabar dalam berproses untuk menjadi yang terbaik. Amaryllis Flower merupakan salah satu brand kami yang memadukan bunga sebagai simbol utama. Bunga sering diidentikan dengan simbol keindahan, cinta, dan kasih sayang serta keabadian. Selain itu, bunga juga menyegarkan pandangan yang nantinya memberi aura kenyamanan bagi orang-orang di sekitar. Dan para orang Yunani, simbol ini sebagai arti kemegahan atau berkilau. Amaryllis Flower memiliki bentuk seperti bintang dan trompet sehingga melambangkan kebanggaan. 3 dimensi kubus. 3 dimensi kubus merupakan brand yang dibuat dengan menghayati kehidupan yang terjadi. Kita memiliki banyak bagian dalam hidup, seperti halnya yaitu keluarga, teman, karir, dan percintaan yang bisa digambarkan seperti susunan kubus. Setiap bagian yang satu pasti memiliki korelasi dengan bagian yang lain. Tentunya bagian-bagian tersebut akan saling berkaitan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta kenyamanan dalam menjalani hidup. Golden Freesia merupakan desain produk kami yang diambil melalui perpaduan motif bunga yang disamarkan dengan warna keemasan. Hal tersebut melambangkan bahwa brand tersebut memiliki nilai atau rating yang baik serta memberi kesan mewah melalui warna keemasannya. Golden Freesia memiliki warna kuning yang menyiratkan kebahagiaan dan biasanya digunakan sebagai simbol persahabatan. Golden Freesia juga menunjukkan kehangatan dan kedekatan emosi dan pembaruan ikatan persahabatan. Imperial Sunset merupakan produk kami yang melambangkan betapa indahnya saat matahari terbenam. Keindahan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh makhluk hidup. Keindahan tersebut sangat diminati, maka dari itu kami ciptakan brand ini untuk mengabadikan keindahan sunset ke dalam bentuk keramik. Dan Imperial Sunset memiliki simbol tentang rasa syukur atas kehidupan yang sudah dijalani di siang hari. Empat keunggulan produk. Mengapa produk kami begitu spesial? Karena itu lebih kuat dan tahan lama, mudah didapatkan. 2. Perawatannya relatif paling mudah, lebih sehat dibandingkan karpet lantai karena debu enggan menempel. 3. Tersedia dalam warna, ukuran, dan motif yang beragam. 4. Tahan lama dan dapat menyesuaikan diri dengan aksen tradisional maupun modern.
Strategi for sukses. Yang pertama, promosi. Promosi adalah salah satu strategi dalam bisnis untuk meningkatkan minat pelanggan untuk membeli produk perusahaan. 2. SEO adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. 3. Marketing. Konsumen bisa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang dilakukan konsumen hanya perlu menukarkan berbagai produk dari produsen dengan uang. 4. Advertising merupakan sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien melalui pesan yang persuasif, baik dalam bentuk gambar, video, ataupun tulisan. 5. Flexibility, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Ketika lingkungan bisnis berubah, itu memunculkan peluang, ketidakpastian, dan risiko. Collaboration merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Target pemasaran. Yang pertama, melewati showroom. Bekerja sama dengan beberapa showroom keramik di kecamatan tertentu yang memiliki koleksi keramik yang indah dan berkualitas untuk mengiklankan produk kami. Yang kedua, melalui iklan. Mengiklankan melalui selebaran atau pamflet, surat kabar, dan beberapa majalah daerah. Yang ketiga, distribusi. Mendistribusikan pada toko bangunan daerah. Untuk toko bangunan yang berada di luar kecamatan akan didistribusikan dengan metode stepping stone. Kalian bisa menghubungi kami pada nomor telepon 083 456 784 321. Bisa juga lewat email diamond57@gmail.com. Bisa juga lewat Facebook diamond57. Website www.diamond57.com. Kami dari PT Diamond 57 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Demikian akhir presentasi kami. Semoga dapat memberi manfaat, terutama mengenai gambaran dari perusahaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.